Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Sesosok jasad laki-laki ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasulnya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari Ya berarti keluar. wis di atas 3 harian. Iya wah, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Kedina Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Fitra masih hidup sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Jenengan para ngasih sahabatnya udah fitrah? tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa arane, Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. ada pasang itu. Iya. Nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak?
Saya Iya, barusan. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik, saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore, Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan
Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, sebetulnya lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi,
Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, oh. Hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swet ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para swet karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para swetnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para swetnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swetnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para swet itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swet nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swetnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Ada fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari Ya berarti keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya Iya, barusan. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan tuh. katanya udah Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak women nih. sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nah, nggak tahu mungkin dari
dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak siapa Pak Raswatnya Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak. Kurang paham Kurang itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama Pak? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih Pak Raswat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah
zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya, rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal.
Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut saudara masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jenderal, misalnya orang Alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Demikian saudara informasi di Breaking News kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kumpulkan nanti secara detail.
laki-laki ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rasanya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak? Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Ada fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak?
Saya barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini, ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa, Pak Raswadi itu, kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka, dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya, pada hari Kamis sore atau malam ya, sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan
Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi,
Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal. Suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Nah, cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Iya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan belum? Katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari
dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditempatnya di Karung Pak. Kurang paham itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu kalau pekerjaannya Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama? Kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ini. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah
zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya, rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya, ditali. Dan kan penasaran. Ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka. Nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal.
Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut saudara masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, tutup. Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu, barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut.
yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, itu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasulnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung, saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh baru seminggu. Iya, Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh masuk. udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh
warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya, sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar, tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang, begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang.
Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya. Karena menurut warga sekitar, korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga, ini apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur.
di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung, saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter, surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin Pak Raswad nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung, Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Pak Raswadnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Nya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Oke, berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu mas, kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di Di sini. belakang, agak pojok, agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame, udah dipasang ini nggak bisa Oh udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan bu. katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak, memang nih. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nah, nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswad. Oh ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswad. Pak Raswad itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswad ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak siapa Pak Raswadnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa. Pak Raswad yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswad sama Pak? kurang paham Pak Raswadnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan.
Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Ya. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa. Pak Raswad yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali
ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya. Yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa,
tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali di ini, Ditali ya? iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ, ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rasanya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya,
mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitra masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Jenengan para kasih suaminya udah fitrah? tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah ada di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah
terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama.
Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Nah, yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya, rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin, tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam siang. Tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya. Iya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Tapi keluar udah banyak sekali. Jadi
Tahu ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti, belum nikah. Udah kelihatan Bu. katanya udah. Punya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya setahun ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? Belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak? Kurang paham itu, iya saya soalnya nggak masuk Pak. Tapi nggak tahu kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepengennya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini ya? Iya ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat sama orang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar ya? Iya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak
Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal. Jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahmatnya ke sini ya? Ya rahmatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swet nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah.
Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang satu. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, Saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, Saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jenderal, bisa keterangan Alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswadinya ke sini ya? Ya raswadinya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa. Pak Raswad yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun.
Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Dipotong-potong Pak? Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari Ya berarti keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dinas. Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Jenengan para kasih sahabatnya udah fitrah? tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat
dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu, di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh
masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling seperti itu, Ratu. Baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian, tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan,
akhirnya disuruh nungguin aja, nungguin di sini itu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Ya berarti Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tak yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan belum? katanya udah. Ya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya. Cuma saya Setahun ada? ketemu enggak. Siapa? Pak Raswatnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada. Paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepinginnya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di
saudaranya ini. mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma begitu buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama Pak? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Ya baunya masih Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail untuk kamu. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal bisa keterangan Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang
yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswa, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran. Ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya
parasut itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin parasut, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya, Pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rasanya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya
Paraswet itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin Paraswet, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Paraswetnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anda fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Kita masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Paraswetnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya, Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, masuk. udah pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi
pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya, lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu.
Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga, ini apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, oh. Hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin, loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung, Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari, oh. Ya berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya,
mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dinas. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu mas, kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang, agak pojok, agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame, udah dipasang ini nggak bisa Oh udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar, udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Tadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan bu. katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Endok memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nah, nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak siapa Pak Raswatnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama Pak? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Iya baunya masih Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari.
dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ini. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini, begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa? Pak Raswat yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023.
Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu, warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut saudara masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa? Pak Raswad yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan?
ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah, ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak?
Saya Iya, barusan. barusan. Iya. Sama masih malah ada di sini nih tadi. Aku keluar, udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik, saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore, Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini, ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa, Pak Raswadi itu, kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka, dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya, sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan
Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja, seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi,
Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surut, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak? Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya. Iya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa.
Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepinginnya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal bisa keterangan Alamat jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih Pak Raswat. Ini setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada.
Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasulnya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya. Yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran. Ini karung apa itu karung ditarik dibuka. Nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal.
Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan Duku. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut.
yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak? Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Hanya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa arahnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh
warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka, dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya, sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang, begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang
beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul Ratu untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu
ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin Pak Raswad nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Pak Raswadnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Ya berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah rame? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang nih. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswad. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswad. Pak Raswad itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswad ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya. Cuma Setahun saya ada? ketemu enggak. Siapa Pak Raswadnya? Yang tinggal di sini yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada. Paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang paham. itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa. Pak Raswad yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswad sama Pak? kurang paham Pak Raswadnya apa kayaknya
nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Sudah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Ya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ini. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal bisa keterangan. Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya rasanya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa? Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan
keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Tugu. Ini kan ditutup sama saudara saya itu, ini para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak?
Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok.
Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Aneh, cuman ini baterainya lowbat. Nih. Hanya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Oke, berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitra masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Jenengan para ngasih udah fitrah? tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya, Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu mas, kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang, agak pojok, agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame, udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar, udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah,
setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada
Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surut, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Iya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam siang. Tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya. Iya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu?
Kurang tahu, aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali, jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan bu. katanya udah. Ya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepengennya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat sama orang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya.
kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu ini para sobat ini telah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini, begitu ke sini. Ini masih dikunci, jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swet nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa? Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali di ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu barang ditarik dibuka, nggak taunya. masih kita dalami. Jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain,
Korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jenderal, misalnya awal. Alamat Jalan Duku. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, Pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan kan penasaran. Ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka. Nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu.
Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Ada fotonya, Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya, Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, masuk. udah pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini itu tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April,
warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu, di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar?
Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya. Karena menurut warga sekitar, korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, Om. Hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah
yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya, rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Ya berarti Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah rame? Iya. Tapi ini di dalam siang. Tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya. Iya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tuh tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau yang ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti, belum nikah. Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswan ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya setahun saya ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswan Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? Belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung, Pak?
Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa, Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis Lebaran Mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis Lebaran sih katanya. Nah, saya Lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya, Pak? Sudah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya, Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya, Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal bisa keterangan awal. Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu Pak Raswat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan Pak Raswatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok Pak Raswatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya Raswatnya ke sini, begitu ke sini ini masih dikunci, jadi Pak Raswatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya Pak Raswat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur.
di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung, saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter, surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin parasut, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya, Pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali di ini, ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Selamat jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah
zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahmatnya ke sini ya? Ya rahmatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu barang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ, ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada.
Nah, tapi kan para Raswatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para Raswatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, Raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para Raswatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para Raswat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para Raswat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para Raswatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitra masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para Raswatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak. Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya
Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu.
Baik, baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul Ratu untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Nah, yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sobat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasulnya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swab nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal.
suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung, Itu Mas. tubuhnya utuh apa? Dipotong-potong Pak. Paraswatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Ya berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, wah. Mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dinas. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tak yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak siapa Pak Raswatnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya. Yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat sama kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Iya baunya masih Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban.
Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasulnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swet nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng.
Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan cukup. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ditali ya? Iya, ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu karena ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar,
termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ, ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rasanya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Ada fotonya, Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya, Siapa arane, Mbak?
Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain.
informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang.
TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Nah, yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin, tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anda fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak, sama istrinya.
Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah saya lebaran kan nggak ke sini. Lebaran saya di mertua. Ini baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini ditali, ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat sama orang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, alamat jalan Duku. Iya.
ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu ini para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail untuk kamu. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah.
Sementara itu warga lain, Saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, Saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahmatnya ke sini ya? Ya rahmatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, Pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu karung ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian.
Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahabatnya ke sini ya? Ya, rahabatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak? Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, masuk. udah pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Jadi pada hari ini, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya,
usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu, di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu.
sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, sebetulnya lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul Ratu untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok
para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasulnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya. Iya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti, belum nikah. Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswan ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya setahun saya ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? Belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak? Kurang paham itu, iya saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu kalau pekerjaannya Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran apa kepengennya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu, habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu.
nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya Yang buka petugas apa Pak Raswat pertama? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Sudah diambil Ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, bisa keterangan Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal. Suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa? Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka
nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia
nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ, ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surut, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal,
suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya. Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para swabnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Hanya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari Oke, berarti keluar. wis di atas 3 harian. Iya wah. Mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Kedina. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitra masih hidup masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Jenengan para ngasih swabnya udah fitrah? tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya, Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu mas. Ya. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, masuk. udah pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu
ada karung. Karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, sebetulnya lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman,
nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, oh. Hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin, oh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Ada fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari, oh. Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Iya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu-tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak?
Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan tuh. katanya udah. Punya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun saya ada? ketemu enggak siapa Pak Raswatnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditempatnya di Karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini Ditali ya? iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama Pak? kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Iya baunya masih Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi
gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ini. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun.
Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu, warga lain, Saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini, kasus tersebut, Saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Ya. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswadinya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa. Pak Raswad yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari.
Korban yakni Muhammad Jerry Agung 24 tahun dan jika menurut KTP ia merupakan warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin 55 tahun mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rasanya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah rame? Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, masuk. udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad
di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka, dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya, sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar, tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu, di kolong kasur gitu ya.
di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran
yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang oh. Hari Jumat pulang karena lebaran, malam lebaran pulang. Lah yang di sini para Raswat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para Raswat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para Raswatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para Raswatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya Raswatnya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci. Jadi para Raswatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para Raswat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para Raswat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para Raswatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Iya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah rame? Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya. Iya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham, katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswat. Oh ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswat. Pak Raswat itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya setahun ada? Ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? Belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak?
Kurang paham Kurang itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa, Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepengennya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran. Ini karung apa itu barang ditarik dibuka. Nggak taunya. Yang buka petugas apa Pak Raswat pertama? Kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya, Pak? Sudah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya, Pak? Ya baunya masih. Oh, berarti sebulan belum ada di sini ya, Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jalan juga. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur.
di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung, saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter, surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin parasut, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya. Yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Nah, ini kan penasaran. Ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan cukup. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah
zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran. Ini karung apa itu barang ditarik dibuka. Nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ, ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada.
Nah, tapi kan Pak Raswatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok Pak Raswatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, Raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi Pak Raswatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya Pak Raswat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surut, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin Pak Raswat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Pak Raswatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Hanya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapannya? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Pak Raswatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, masuk. udah pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya
Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu, di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu.
Baik, baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul Ratu untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya, rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal.
suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para suatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Nya takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Satu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu mas, kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di sini. belakang, agak pojok, agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame, udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an. Oh, 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan bu. katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma Setahun saya ada? ketemu enggak siapa Pak Raswatnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang paham. itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepengennya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama Pak? Kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Ya baunya masih Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban.
Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ini. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa? Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng.
Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu, warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya. Yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu, sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar,
termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak? Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya, Siapa orangnya Mbak? Siapa?
Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang. tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini, ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa, Pak Raswadi itu, kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka, dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain.
informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, masih utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang.
TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Nah, yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin, tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surut, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Berarti dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya, Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20. Apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak, memang sama istrinya.
itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswan ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya setahun saya ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswadnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak? Kurang paham itu, iya saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepinginnya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu, habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. sudah ramai warga di sini ya? Iya, pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswad yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa gitu, barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswad pertama? Kurang paham Pak Raswadnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, Alamat Jalan Tugu. Iya.
Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih para sobat. Ini setelah nungguin di sini hari Jumatnya, ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini ditali, ya? Iya ditali. Ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah.
Sementara itu warga lain, Saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, Saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan cukup. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, Pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian.
Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anda fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam siang. Tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi
korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, akhirnya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang, begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu.
sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, Sabtu lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok
para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya Pak. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Ya berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. pasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi tahu kan ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan Bu. katanya udah. Ya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Jadi sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma saya Setahun ada? ketemu enggak siapa Pak Raswatnya Yang tinggal di sini yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak? Kurang paham Kurang paham. itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu. Kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepinginnya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswat yang iya
yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswa, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu barang ditarik dibuka, nggak taunya. Yang buka petugas apa Pak Raswat sama Kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. ini udah diambil jenazahnya Pak? Sudah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Ya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya ini? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal Jalan Duku. Iya. Ini kan ditutup sama ini sama saudara saya itu nih para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa? Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa
tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung, karung udah ditali Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka, nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan juga. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur.
di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung, saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter, surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para surat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa, tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran, ini karung apa itu, barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ, ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya rasanya ke sini. Begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung, saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter,
surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin Pak Raswad, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Pak Raswadnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dinas. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitra masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau Jenengan Pak kasih Raswadnya udah fitrah? tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi
mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres
Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surut, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Nah, cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang.
agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame, udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya Iya. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki atau perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan bu. Katanya udah. Ya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya. Cuma saya setahun saya ada? ketemu enggak. Siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada. Paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak. Kurang paham itu. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi nggak tahu. Kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepinginnya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak ke sini. Lebaran saya di mertua. Ini baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini ditali, ya? Iya ditali. Dan kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat sama orang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya masih ada ya Pak? Iya baunya masih. Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak, makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jerry Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jerry. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini.
Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, Jalan juga. Iya. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini telah nungguin di sini hari Jumatnya. Ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini, begitu ke sini ini masih dikunci, jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin 55 tahun mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi 50 tahun. Beberapa minggu lalu korban sempat mencari kontrakan karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain. Korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan cukup. Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswadinya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswad tadi kesininya jam berapa? Pak Raswad yang yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswad, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter.
Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sahabatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya, Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau?
Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman, dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP, dan nanti akan
dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya, dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut, seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya, dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal.
Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, Om. Hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi kalau yang ngertinya apa gitu. Kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa Pak? Kurang paham, katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah? Udah kelihatan Bu. Katanya udah. Tapi enggak sama istri tinggal di sini? Enggak sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswat. Oh ini rumahnya Pak? Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswat. Pak Raswat itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau Lebaran ini sendirian.
Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma Setahun saya ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung Pak. Kurang paham Kurang paham. itu, iya. Saya soalnya nggak masuk, Tapi nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepengennya jualan cilok. Saya belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat pertama Pak? Kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. Ini udah diambil jenazahnya Pak? Udah diambil Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya Pak? Iya baunya masih Oh berarti sebulan belum ada di sini ya Pak? paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya. Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ini. Ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Jalan cukup. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para raswatnya nungguin loh.
tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya paraswet itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari, tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin paraswet, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame Sudah ramai warga di sini ya. Iya, Pagi jam berapa berarti Pak? nggak tahu itu Pak Raswet tadi kesininya jam berapa. Pak Raswet yang Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswet, cuma begitu buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya. Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Alamat Jalan Duku.
Ini kan ditutup sama ini, sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu barang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Nah. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah setelah dari situ, ini para sobat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah setelah nungguin di sini,
hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong kok. Para sobatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan nih? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitrah masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau para sobatnya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa orangnya Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas. Kalau rumah Bapak di mana Pak? Ini di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih.
Jadi si Pak Raswadi itu disuruh diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi. Pak Raswadi masuk dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa
si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling, seperti itu Ratu. Baik, baik. Kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara, kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul Ratu untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat, seperti itu. Baik, baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Ya, sama-sama. Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia
nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung, Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Paraswatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari yo. Ini berarti Keluar. wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Ke dina Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu mas, kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di Di sini. belakang, agak pojok, agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Di- Tahu-tahu keluar udah rame, udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya Iya, barusan. barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya masih 25-an tahun 98 sih. Belum nikah berarti? Belum nikah. Udah kelihatan tuh. katanya udah. Istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak memang nih. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya, Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama, Pak, yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya. Cuma saya Setahun ada? ketemu enggak. Siapa Pak Raswatnya? Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? Baru 1 bulan ada? belum ada. Paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di karung, Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa, Pak? Kurang paham. Kurang paham. Cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran Mbak apa kepinginnya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Wong habis lebaran sih katanya. Nah saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah rame. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Oh, Pak Raswat yang Iya. Yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya yang buka petugas apa Pak Raswat sama kurang paham Pak Raswatnya apa kayaknya nggak tahu. ini udah diambil jenazahnya, Pak? Udah diambil. Ya, tapi baunya Dibawa masih polisi. ada ya, Pak? Iya baunya masih. Oh, berarti sebulan belum ada di sini ya, Pak? Paling sekitar 1 mingguan. Pak makasih ya Pak ya.
Mayat dalam karung di bawah ranjang di Tegal pertama kali ditemukan oleh Raswadi, penjaga rumah tersebut. Rumah itu diketahui milik seorang dokter yang dijaga oleh Raswadi. Kemudian karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah lainnya, rumah itu dikontrakkan kepada korban. Korban saat itu juga sedang mencari kontrakan. Baru seminggu tinggal di rumah tersebut, korban bernama Muhammad Jari Agung ditemukan meninggal dunia. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga sekitar mengatakan korban terakhir terlihat saat memberikan zakat pada Sabtu malam. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kematian Jari. Dugaan pembunuhan ini bagaimana penanganan selanjutnya? Ini masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail lengkap. Ya, sementara masih kita kumpulkan terang-terangan biar kita tidak ya. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Ya, betul. Jenderal, alamat jalan juga. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini telah nungguin di sini hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah tadi akhirnya ke sini. Rahwannya ke sini ya? Ya rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swet nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya. Pagi jam berapa berarti, Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat gitu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka nggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan?
ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Kita kumpulkan nanti secara detail kan. Ya, sementara masih kita kumpulkan. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Saya Fajar Bahrudin melaporkan dari Kota Tegal. Jadi saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pekauman. Kemudian saudara, kronologi penemuan mayat terbungkus karung yang menggegerkan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diungkap. Mayat yang dibungkus karung itu ditemukan penjaga rumah pada Selasa 25 April 2023. Melihat kondisinya, korban diprediksi sudah tewas sekira 4 hari lalu. Aroma mayatnya bahkan sampai tercium di permukiman warga setempat. Identitas korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, warga yang beralamat KTP asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban menempati rumah tersebut belum lama, baru sekira 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu lalu, korban sempat mencari kontrakan. Karena Raswadi diminta untuk menjaga rumah yang lain, korban ditolong untuk tinggal di rumah tersebut. Hafidin mengatakan warga setempat terakhir bertemu korban 4 hari lalu pada malam Sabtu saat memberikan zakat fitrah. Sabtu paginya Raswadi sempat menghubungi, namun pesan WhatsApp yang terkirim hanya centang 1. Saat dikirimkan pesan pada hari Minggu juga masih sama. Setelah itu Selasa pagi Raswadi ke rumah tersebut, namun kondisinya dalam keadaan terkunci. Meski begitu, ia kemudian mencium bau menyengat yang berasal dari dalam rumah. Sementara itu warga lain, saudara Harno, 44 tahun, mengatakan pemuda tersebut tinggal di rumah itu baru sekira 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ia mengatakan warga terakhir melihat saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Hingga kini kasus tersebut, saudara, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, betul. Jalan Duku. Ini kan ditutup sama saudara saya itu nih, para sobat ini. Setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sobatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sobatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Raswatnya ke sini ya? Ya, raswatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sobatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau, akhirnya para sobat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sobat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin. Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame. Sudah ramai warga di sini ya? Iya, pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang... Iya, yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat. Cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa,
tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung. Karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya, ditali. Dan ini kan penasaran. Ini karung apa itu sekarang ditarik dibuka. Enggak taunya. Masih kita dalami, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Ini nanti kita akan buktikan untuk hasil penyidikan kita, nanti kita sampaikan. Selama ini kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan ya untuk kita dalami. Ya. Kalau posisi korban di dalam karung itu benar nggak? Ya. Jadi gimana nih posisi pertama kali ditemukan? Ini nanti kita rekonstruksi lagi, nanti kita hasil olah TKP kita sampaikan nanti ke media ya. Ditemukan dalam karung di sebuah rumah di Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Mayat dalam karung tersebut ditemukan di bawah ranjang di sebuah rumah dokter. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi sudah berbau dan diduga sudah tewas selama 4 hari. Korban yakni Muhammad Jerry Agung, 24 tahun, dan jika menurut KTP, ia merupakan warga Desa Kedung Bungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban baru menempati rumah tersebut selama 1 minggu. Seorang warga bernama Hafidin, 55 tahun, mengatakan rumah yang ditempati korban adalah rumah seorang dokter yang dijaga oleh pegawainya bernama Raswadi, 50 tahun. Beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, korban memang sedang mencari kontrakan. Kemudian Raswadi yang menjaga rumah tersebut ditugaskan untuk menjaga rumah yang lain, sehingga korban dipersilakan untuk tinggal di TKP. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat langsung menuju ke lokasi kejadian. Kini kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara TKP sudah digaris polisi dan mayat laki-laki itu langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut. Yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para sahabat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini, gitu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para sahabatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para sahabatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rasanya ke sini ya? Ya, rahwannya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para sahabatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para sahabat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para sahabat, nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Jadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para sahabatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Ada fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Nih. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya,
mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah kapan? Malam Jumat apa? Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Fitra masih hidup, masih sekitar jam 3-an. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Jumat sore. Dia baru seminggu. Kalau paraswadinya udah tahunan. Oh, baru seminggu. Iya. Siapa arane, Mbak? Kronologis penemuan mayatnya gimana Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Atau udah ramai? Iya. Tapi ini Di dalam siang. tetangga Bapak? Mas, Kalau rumah Bapak di mana Pak? ini di Di sini. belakang. Agak pojok. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam Pak? Belum sempat. Iya. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa Oh, udah masuk. dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih Pak? Saya Iya. barusan. Barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini nih tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau? Baik saudara, terkait dengan penemuan jasad pria dalam karung di Tegal, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Ya, selamat sore. Baik, Fajar, bisa disampaikan terkait dengan penemuan jasad di dalam karung yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kota Tegal ini. Seperti apa kronologi penemuannya, Fajar? Ya, terima kasih Ratu. Ya, jadi pada hari ini, ya, hari Selasa 25 April, warga di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki ya yang berada di dalam sebuah karung yang terikat, dan posisi karung itu ada di bawah ranjang atau di kolong tempat tidur di sebuah rumah di perkampungan situ. Nah, selain karena keberadaan karung itu, warga juga sempat ramai karena baunya sudah sangat menyengat, artinya sudah sampai keluar rumah. Jadi korban ini berinisial MJA ya, usia 24, warga Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jadi si korban itu bukan asli warga Kota Tegal. Menurut penuturan warga sekitar, korban itu semula sedang mencari kontrakan di area tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia mencari kontrakan di area tersebut, tapi tidak menemukan ya. Nah, kebetulan di salah satu rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Raswadi ya, Pak Raswadi itu kosong. Jadi Pak Raswadi ini kerjanya membantu seorang dokter di Tegal itu, dan itu rumah dokter yang ditempati oleh Pak Raswadi. Nah, saat Lebaran dokter itu kan mau pulang kampung nih. Jadi si Pak Raswadi itu diminta untuk menempati rumah lainnya. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya Pak Raswadi itu mau menolong korban untuk menempati rumah tersebut. Nah, si korban sendiri menempati rumah tersebut itu belum lama, baru sekira 1 mingguan inilah. Dia merupakan pemuda, tapi dia sudah menikah, istri dan anaknya kabarnya ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Nah, ceritanya itu saat hari Sabtu itu Pak Raswadi menghubungi si korban, tetapi pesan WhatsApp itu masuk hanya centang 1 ya. Lalu Minggu juga centang 1. Nah, ketika Selasa Pak Raswadi itu kok anak ini kok tidak balas-balas, hanya Pak Raswadi datang ke lokasi. Nah, ketika datang ke lokasi itu rumahnya tertutup, terkunci. Cuma Pak Raswadi mencium bau tidak sedap seperti itu, seperti bau bangkai lah seperti itu. Nah, akhirnya karena merasa aneh, pintu itu dibongkar oleh Pak Raswadi masuk, dan dia sempat kaget karena di bawah ranjang itu ada karung. Nah, karena Pak Raswadi tidak pernah merasa menaruh karung di situ, akhirnya dia tariklah karung itu, dia buka, dan ternyata isinya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Nah, setelah kami tanya-tanya di warga setempat itu mengaku terakhir melihat korban sekira 4 hari yang lalu pada Jumat malam atau malam Sabtu. Berarti saat malam Lebaran ya, karena warga memberikan zakat fitrah
terhadap si korban. Nah, ternyata lalu setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, korban tidak ada kabar dan ditemukan sudah meninggal dunia. Jadi warga itu menduga korban sudah tewas atau meninggal dunia sekira 4 hari yang lalu. Nah, kami juga sempat mengobrol dengan warga yang lain. Informasinya warga tersebut 5 hari sebelumnya pada hari Kamis sore atau malam ya sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut seperti itu. Sempat melihat ada tamu yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sementara untuk keterangan dari kepolisian, tadi kami sempat wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, Bapak AKBP Jaka Wahyudi. Pak Jaka ini mengatakan bahwa saat ini untuk kasus tersebut masih pendalaman dan Bapak Kapolres belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan, masih di dalam pendalaman dan olah TKP dan nanti akan dilakukan rekonstruksi lagi untuk menemukan hal-hal atau bukti-bukti yang nanti mengarah terhadap penyebab kematian si korban ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian Fajar tadi disebutkan ditemukan di bawah ranjang begitu di kolong kasur gitu ya. Di kolong ranjang dalam kondisi sudah tewas di dalam karung. Boleh disebutkan seperti apa kondisi jenazahnya? Apakah dalam kondisi utuh atau seperti apa, Fajar? Nah, kebetulan ketika kami datang ke lokasi, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, tetapi berdasarkan video yang beredar, video amatir warga yang beredar, sepertinya jenazah itu masih dalam utuh, tidak dimutilasi ya, tidak dipotong-potong. Jadi jenazah itu masih utuh, tetapi dipaksa untuk dikarung seperti itu, dan karungnya posisinya dalam kondisi terikat ya. Dan di atas karung sempat ditutupi seperti kain yang menyerupai selimut seperti itu, Ratu. Sudah ada kabarkah terkait dengan siapa sosok sebenarnya korban ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, Fajar? Kami sempat mencari informasi di lapangan kalau warga sekitar itu sempat mengatakan bahwa warga ini asalnya dari Manado, Sulawesi, seperti lalu menikah dengan warga di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal. Tetapi sempat ketika kami melihat KTP-nya, ternyata korban ini memang beralamat di Kecamatan Jatinegara, Jatibarang. Nah, kami sempat tanya juga apakah pekerjaan korban, tetapi warga sekitar memang belum tahu ya, karena menurut warga sekitar korban ini informasinya datang ke Kota Tegal itu untuk mencari kontrakan untuk kerja seperti itu. Cuma sempat ada warga yang bertanya bahwa si korban ini ternyata awalnya berniatan nanti setelah Lebaran mau berjualan cilok keliling seperti itu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan keluarga korban yang berada di Kecamatan Jatinegara, ini apakah sudah ada kabar begitu, Fajar? Untuk keluarga korban yang di Jatinegara kami belum sempat mendapat informasi ataupun akses ya. Sementara masih di lingkup Kota Tegal. Mungkin untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan menyusul, Ratu, untuk keluarga yang ada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan pria mencurigakan yang sempat dilihat oleh warga ini, apakah kepolisian akan menelusuri hal tersebut atau seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri, Fajar? Untuk dari kepolisian tentu saja tetap akan mencari informasi, tetapi tadi dari keterangan Bapak Kapolres, Pak Kapolres ini tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hasil yang sudah didapatkan berdasarkan olah TKP di lapangan. Dari kepolisian intinya menyampaikan bahwa masih dalam pendalaman, nanti akan mencari informasi lebih detail dari warga-warga dan saksi-saksi yang ada di sekitar. Nah, hanya saja dari masyarakat sekitar memang sempat ada yang menyaksikan bahwa ada tamu laki-laki yang sempat datang pada Kamis malam atau malam Jumat seperti itu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan penemuan jasad dalam karung di Tegal. Terima kasih Fajar. Sama-sama.
Baik, saudara, warga asal Desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Kota Tegal pada Selasa 25 April 2023. Korban bernama Muhammad Jerry Agung, 24 tahun. Ia ditemukan tewas dan dibungkus karung lalu diletakkan di bawah ranjang. TKP kejadian di sebuah rumah di RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Seorang warga mengaku sempat melihat orang mencurigakan keluar dari rumah yang dihuni oleh korban. Warga bernama Yanto mengatakan sempat melihat tamu laki-laki keluar dari rumah korban pada Kamis 20 April 2023 malam. Yanto kemudian menyebutkan ciri-ciri tamu tersebut. Menurutnya, tamu laki-laki itu bertubuh tinggi. Warga lain bernama Harno, 44 tahun, mengatakan korban baru tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu. Ia tinggal sendirian, sedangkan istri dan anaknya kabarnya ada di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Harno menambahkan warga terakhir melihat korban saat memberikan zakat fitrah pada malam Sabtu. Ia melanjutkan korban sempat mengatakan keinginannya untuk berjualan cilok setelah Lebaran. Setelah Lebaran, yang punya dokter yang rumahnya di apotek itu kan pulang, hari Jumat pulang karena Lebaran, malam Lebaran pulang. Lah yang di sini para swat ini akhirnya disuruh pindah nungguin rumah yang di sini, yang di apotek apa ya? Serasi. Nah, setelah dari situ ini para swat karena ada temennya ini yang meninggal, dia mau nyari kontrakan, akhirnya disuruh nungguin di sini. Itu loh. Nah, setelah nungguin di sini, hari Jumatnya ini ngasih zakat fitrah malam Sabtu jam 3-an itu masih ada. Nah, tapi kan para swatnya udah nungguin rumahnya dokter karena dokternya pulang. Nah, tadi pagi kok para swatnya bilang ini orang di SMS hari Sabtu conteng, hari Minggu conteng 1. Nah, tadi akhirnya ke sini. Rahwatnya ke sini ya? Ya, rahwatnya ke sini. Begitu ke sini, ini masih dikunci. Jadi para swatnya nungguin loh. Tapi kok bau gitu loh. Begitu bau akhirnya para swat itu dibongkar. Begitu dibongkar, masuk ke dalam, baunya dicari. Tahu-tahu ada karung di bawah tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya digeser. Kok ada karung? Saya nggak pernah nyimpen karung. Akhirnya dibuka pakai cutter. Surat, nggak taunya orang yang nungguin, yang disuruh nungguin para swat nungguin di sini. Dia nolong lah, maksudnya nolong karena dia nggak punya tempat tinggal, suruh nungguin di sini. Tadi dimasukin kue ya, karung ya? Karung. Itu tubuhnya utuh apa? Potong-potong, Pak. Para swatnya nggak berani buka, cuman sedikit. Ini karungnya kayak gini, ini cuman ini apa namanya? Anu fotonya kok. Maksudnya masih utuh, tubuhnya masih nyambung apa? Ini cuman ini baterainya lowbat. Takut sih begitu udah kelihatan orang terus lari keluar. Wis di atas 3 harian. Iya, mulai Sabtu udah mulai conteng sih. Sabtu udah bisa dihubungi. Terakhir zakat fitrah. Kronologis penemuan mayatnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Kronologisnya nggak tahu. Tahu-tahu udah rame aja. Tahu udah rame. Iya. Tapi ini Di dalam sih yang tetangga Bapak. Mas. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Ini di belakang. Agak pojok. Warga sempat masuk ke dalam, Pak? Belum sempat. Tahu-tahu keluar udah rame. Udah dipasang ini nggak bisa masuk. Oh, udah dipasang itu. Iya, nggak bisa masuk. Warga tahu jam berapa nih, Pak? Saya barusan. Iya. Sama masih malah udah di sini tadi. Aku keluar udah rame banget. Berarti yang tahu warga dulu atau siapa dulu? Kurang tahu. Aku kesini udah ada bapak polisi sih. Udah ada banyak sekali. Jadi keluar udah banyak sekali. Jadi
Kalau tahu yang ngertinya apa gitu. kalau yang mayat ini laki-laki apa perempuan? Kalau mayat ini tak laki-laki. 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 Tinggal sendiri atau sama keluarga? Di sini sendirian. Sendirian. Iya. Usianya sekitar berapa, Pak? Kurang paham, katanya 20 apa usianya berapa ya? Iya, masih 25-an, tahun 98 sih. Belum nikah berarti, belum nikah. Udah kelihatan bu. katanya udah. Punya istri katanya. Tapi enggak sama istri tinggal di sini. Enggak, memang nih. Sama istrinya. Itu aslinya di KTP katanya orang Sulawesi, tapi punya istri orang Jatinegara. Nggak tahu mungkin dari Sulawesi ke sini itu mungkin nyari kerjaan atau apa. Ya di sini muter-muter udah nyari kontrakan nggak dapet. Ini ngontrak atau gimana di sini? Di sini ini ditolongin sama Pak Raswan. Oh, ini rumahnya Pak. Ini rumahnya Dokter Tri, tapi suruh nungguin Pak Raswan. Pak Raswan itu bersih-bersih di Dokter Tri ini di depan jalan raya. Tapi di sini tinggalnya nggak sama Pak Raswat ya? Di sini waktu mau lebaran ini sendirian. Udah berapa lama Pak yang bersangkutan tinggal di sini? Kurang paham ya, cuma Setahun ada? ketemu enggak, siapa Pak Raswat Yang tinggal di sini, yang meninggal ini? baru 1 bulan ada? belum ada, paling sekitar 1 mingguan atau apa. Katanya benar itu ditemukannya di Karung Pak. Kurang paham Kurang itu. paham. Iya, saya soalnya nggak masuk. Tapi Nggak tahu. kalau pekerjaannya apa Pak? Kurang paham. Kurang paham, cuma kalau pas hari Kamis saya datang titip sepeda kan sempat ketemu. Itu katanya nanti kalau habis lebaran mbak apa kepinginnya jualan cilok. Tapi belum sempat jual cilok. Kurang paham itu. Bang habis lebaran sih katanya. Nah, saya lebaran kan nggak di sini. Lebaran saya di mertua. Ini Baru tahu-tahu tadi pagi rame-rame sudah ramai warga di sini ya. Iya, udah ramai. Pagi jam berapa berarti Pak? Nggak tahu itu Pak Raswat tadi kesininya jam berapa. Pak Raswat yang iya yang pertama kali buka pintu ini kan Pak Raswat, cuma habis buka baunya nyengat itu. Nggak tahu itu di bawah itu apa tempat tidur yang biasa ditiduri itu ada karung udah ditali di ini. Ditali ya? Iya ditali. Dan ini kan penasaran.